Bab 36, Ketahanan, Aliansi Pernikahan. Kota Kekaisaran Domain Utara. Sambil berteriak kegirangan, pemimpin garda ingin segera menyampaikan berita itu. Akan tetapi, bahkan sebelum dia dapat menemui kaisar, dia dihentikan oleh Pangeran Sulung, yang juga merupakan putra mahkota saat ini, Wang Xing. Wang Xing, mengenakan jubah ular piton hitam mewah dengan sulaman emas, ditambah dengan sikap yang telah dibinanya selama bertahun-tahun, memancarkan keagungan tertentu hanya dengan kehadirannya. Dibandingkan dengan pangeran kelima, dia bagaikan langit dan bumi yang berbeda. Apakah orang itu meninggal di Qingzhou? Menghentikan pemimpin penjaga, dia bertanya dengan nada datar. Membalas yang mulia, itu bukan Qingzhou, itu Wuzhou. Menghadapi putra mahkota, yang saat itu memiliki peluang terbaik untuk mewarisi tahta, sang pemimpin pengawal, meski memiliki wilayah lebih tinggi, menanggapinya dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Wuzhou, baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Tidak perlu menyebarkan berita tentang masalah ini untuk saat ini. Alis Wang Xing berkerut, lalu dia melambaikan tangan untuk mengusir pria itu, lalu berjalan tanpa tergesa-gesa menuju kamar tidur kaisar. Meskipun kematian seorang pangeran merupakan peristiwa besar, pemimpin pengawal tidak berani menentang dan hanya bisa mundur dalam diam, sambil memerintahkan bawahannya untuk merahasiakan masalah tersebut. Tak lama kemudian, Wang Xing telah tiba di kamar Kaisar Domain Utara. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada N-Omicron-GOS Omicron. Setelah mendapat izin, ia memasuki istana dan terlebih dahulu melakukan penghormatan penuh hormat. Baru kemudian dia berkata, "Ayah Kaisar, saudara kelima mengalami kecelakaan." Di dalam istana, sosok kaisar yang kekar hanya dapat dilihat melalui layar tipis, hanya mengenakan pakaian dalam berwarna putih. Mendengar berita itu, Kaisar Domain Utara tidak menunjukkan ekspresi terkejut. "Apakah itu perbuatanmu?" Terdengar suara yang tidak senang atau marah tetapi penuh dengan otoritas tertinggi. "Anak buah putramu baru meninggalkan istana kekaisaran hari ini. Itu pasti ulah keluarga Gu. Plat kehidupan menunjukkan kematian terjadi di Wuzhou. Haruskah anakmu meminta pengawal bayangan untuk menyelidiki dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk apapun?" Wang Xing melaporkan secara rinci. Kaisar tidak peduli dengan kematian putra kelimanya, dan dia pun tidak. Nasib orang itu telah ditentukan pada hari dia dikirim ke Sekte Dingin Surgawi, untuk menjadi barang sekali pakai. Itu hanya masalah apakah kematiannya memiliki nilai. Bahkan upaya untuk mencari kesempatan membunuhnya di Qingzhou telah dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari Kaisar. Kudengar ada orang tua di keluarga Gu yang sedang tidak dalam keadaan baik. Apakah informasi ini akurat? Kaisar Domain Utara tidak membahas lebih jauh masalah Wang Yu tetapi merenung sejenak sebelum bertanya apa sebenarnya yang ia pedulikan. 80% yakin, orang dari keluarga Gu yang tidak bisa berkultivasi sekarang memiliki kultivasi alam pengendali langit. Jika tidak ada transfer kekuasaan, hal itu akan benar-benar mustahil. Sebagai putra mahkota dan seseorang yang juga mengawasi pengawal bayangan keluarga kekaisaran, Wang Xing memiliki intelijen yang paling dapat diandalkan. Sudah memverifikasi situasi segera setelah menerima pesan dari Wang Yu. Bahkan mengenai keluarga Gu, dia juga memiliki informannya sendiri. Sulit untuk mengendalikan garis keturunan langsung, tetapi bagi para pelayan keluarga Gu, sedikit insentif atau ancaman biasanya cukup untuk membuat mereka bertindak sebagai pembawa pesan. Menurutmu, apakah Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu sudah menyadari sesuatu? Kali ini pewaris keluarga Gu menikahi gadis muda dari Sekte Dingin Surgawi, begitu dia menjadi orang suci sekte, bukankah itu sama dengan membentuk aliansi melalui pernikahan? Kata Kaisar Domain Utara dengan agak tidak senang. "Ini, anakmu tidak berani memastikannya. Tetapi saya tidak menampik kemungkinan itu. Keluarga Gu mungkin memanfaatkan kematian leluhur mereka yang sudah diambang kematian untuk mengangkat seorang penerus dari garis keturunan langsung dan mengamankan pernikahan dengan orang suci Sekte Dingin Surgawi. Jadi tampaknya, bahkan tanpa kartu truf itu, kita masih bisa mempertahankan posisi kita di Qingzhou," kata Wang Xing sambil mengerutkan kening saat menyuarakan pendapatnya. "Tetapi bahkan jika Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu bergabung, mereka pasti tidak akan dapat menggagalkan ambisimu, ayah. Penyatuan wilayah utara adalah kehendak surga, arah yang dituju hati rakyat.
Karena takut kata-katanya akan membuat kaisar tidak senang, dia dengan cepat dan bersemangat menyanjungnya. Bodoh. Jika kedua kekuatan itu benar-benar bersatu, demi kita, keluarga kekaisaran wilayah utara, untuk mengalahkan mereka, kita harus merusak fondasi kita dengan serius, dan hanya mempertahankan 30% vitalitas kita. UER pasti sudah tidak muda lagi, kan? Sebuah suara tidak senang terdengar dari balik tirai kasa, dan sebelum Wang Xing sempat berlutut dan memohon ampun, topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke putri bungsu keluarga kekaisaran. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18 beberapa hari yang lalu. Bakat adik perempuanku tidak kalah denganku. Dia telah mencapai tahap tengah alam mendalam jangkauan dan tampaknya sedang berusaha menerobos ke tahap akhir baru-baru ini. Saat dia menjawab, dia mulai menebak niat kaisar. Aturlah agar UER menghadiri upacara pernikahan keluarga Gu. Bawalah lebih banyak material surgawi dan harta karun bumi. Biarlah ditetapkan bahwa dia akan memilih seorang suami yang diinginkan dari keluarga Gu pada upacara pernikahan mereka. Kita bisa mengabaikan upacara-upacara yang membosankan itu. Jika keluarga Gu tidak keberatan, dia bisa tinggal bersama mereka. Kau tahu apa lagi yang harus dilakukan. Kau boleh pergi. Benar saja, kata-kata kaisar membenarkan dugaannya. Karena sekte dingin surgawi bermaksud membentuk aliansi dengan keluarga Gu melalui pernikahan, keluarga kekaisaran juga akan terlibat. Dan omong-omong, dengan UER di keluarga Gu, dia bisa mengawasi situasi. Saat lelaki tua dari keluarga Gu itu jatuh, itu akan menjadi kesempatan mereka. Namun sebelum itu, keluarga kekaisaran harus terus bertahan selama beberapa tahun lagi, setidaknya sampai monster tua itu mati, kalau tidak dia akan mengamuk di saat-saat terakhirnya. Menurut intelijen keluarga kekaisaran selama bertahun-tahun, hanya ada 2 atau 3 orang seperti monster tua dari keluarga Gu dan sekte dingin surgawi. Kematian salah satu dari mereka akan berdampak besar pada mereka. Itu akan mengubah skala kemenangan. Baiklah, putramu pergi dulu. Wang Xing memberi hormat dengan hormat dan pergi tanpa menunda, langsung menuju ke rumah putri adik perempuan. Para penjaga di pintu masuk membungkuk dan memberi jalan ketika mereka melihat kedatangan putra mahkota. Tanpa halangan apapun, ia langsung menuju ke taman belakang istana putri. Mengenal adik perempuannya, dia menghabiskan hari-harinya dengan menyendiri berlatih kultivasi atau meneliti keterampilan ilahi di taman belakang. Seperti dugaanku, pada saat itu di taman, sesosok tubuh yang anggun tengah dengan mudahnya berkelok-kelok dan menghindar di antara beberapa pengawal, meninggalkan bekas putih samar di titik-titik vital dengan pedang kayunya. Yang mulia putra mahkota. Kedatangan putra mahkota yang tiba-tiba membuat para pengawal segera berlutut untuk memberi hormat. UER pun berteriak kaget, "Kakak," lalu dengan ketukan ringan jari kakinya, dia datang tepat di hadapannya. Penampilannya mirip dengan boneka porselen yang menggemaskan, tetapi bentuk tubuhnya tidak sesuai dengan wajahnya yang imut, pinggangnya yang ramping, bersama dengan lekuk tubuhnya yang lembut yang bahkan Liu Qingqing tidak dapat menandinginya. Jika Gu Changge melihatnya, dia pasti akan berseru, "Ya ampun, wajah bayi seperti itu dengan batuk-batuk asteris. Kakak, apakah kamu di sini untuk menyediakan penjaga baru bagi adik perempuan?" Kemampuan mereka sudah tidak bisa mengimbangi lagi. UER bertanya dengan tatapan menyipit dan tersenyum. "Kalian semua boleh pergi," kata Wang Xing kepada para penjaga, sambil membubarkan mereka dengan santai. Setelah para penjaga pergi, dia menoleh ke adik perempuannya sambil tersenyum. "Atau, mungkin kakak bisa bertanding denganku. Akhir-akhir ini aku merasa seperti mengalami hambatan dalam memahami keterampilan ilahiku," kata UER penuh semangat. "Cukup, aku di sini hari ini dengan dekret kekaisaran dari ayah kita," kata Wang Xing dengan sedikit serius. Mendengar adanya dekret kekaisaran, dia segera tidak berani bersikap kurang ajar lagi dan berlutut hormat untuk mendengarkan. Perintah kekaisaran ayah, perjodohan dengan keluarga Gu, dengan harapan agar keluarga Gu dan keluarga kekaisaran dapat menjaga hubungan baik dari generasi ke generasi. Bab 37, Fungsi Titik Atribut, silakan ikuti. Ayah ingin menikahkanku dengan keluarga Gu. Wang Yue tidak dapat mempercayainya sambil menunjuk dirinya sendiri, matanya terbelalak karena terkejut. Wang Xing mengangguk. Tetapi, Wang Yue mencoba mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia memotongnya dengan mengangkat tangannya,
adik kecil, kamu harus mengerti bahwa takdir kita tidak pernah bisa kita kendalikan. Ikuti keinginan kaisar dan lakukan semua yang harus kau lakukan. Namun, kamu tidak perlu terlalu menentangnya. Kaisar mungkin akan menikahkanmu dengan keluarga Gu, tetapi kamu bebas memilih pelamarmu sendiri. Kali ini, saat keluarga Gu merayakan pernikahan besar mereka, pergilah dan sampaikan restumu, lalu pilihlah pria yang menurutmu cocok. Nada bicara Wang Xing tidak dapat disangkal, dan saat dia menatap adik perempuannya, tidak ada sedikit pun rasa kasihan, hanya sedikit ketidakberdayaan. Sama seperti saudara kelima, bahkan kehilangan nyawanya hanya agar keluarga kekaisaran mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sekarang adik perempuannya hanya dinikahkan dengan keluarga Gu, apa sebenarnya maksudnya? Dibandingkan dengan cita-cita agung untuk menyatukan wilayah utara, keuntungan dan kerugian pribadi sudah tidak menjadi perhatian kaisar. Saya mengerti. Kapan kita akan berangkat? Wang Yue menarik napas dalam-dalam, meskipun enggan, dia tahu ini adalah takdir yang tidak bisa diubahnya. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada Omikron S Omikron. Kaisar hanya memikirkan penyatuan domain utara, dia tidak pernah peduli dengan kehidupan dan kematian anak-anaknya, bahkan nyawa putra mahkota tidak akan membuatnya ragu untuk menggunakannya. Lagi pula, Kaisar sekarang memiliki lebih dari selusin anak. Hari ini, persiapkan dirimu, saudaramu akan mengantarmu nanti. Jangan khawatir, pengawal bayangan akan melindungimu sepanjang perjalanan, dan tidak akan ada yang salah. Wang Xing selesai berbicara dan pergi tanpa menoleh ke belakang, siap mempersiapkan rombongan dan hadiah untuk keberangkatannya. Adapun Wang Yue, dia tidak keberatan menyiapkan apapun, hanya bersiap berangkat setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang. Di luar Princess Mansion, 9 kuda roh binatang iblis kelas 3 berdiri megah, menarik di belakang mereka sebuah istana bergerak yang kecil namun luar biasa mewah. Wang Yue duduk diam di dalam istana bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya. Hanya karena satu kalimat dari kaisar, dia menjadi barang yang akan dinikahkan dengan keluarga Gu, semuanya hanya demi keinginan kaisar untuk bersatu, namun dia tidak dapat menolaknya. Sosok Wang Xing memasuki istana bergerak, berbicara dengan nada tidak tergesa-gesa. Ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai dalam perjalanan ini. Saudara kelima meninggal hari ini, kemungkinan besar di tangan keluarga Gu. Jika Anda dapat menemukan petunjuk, kirimkan kembali secara diam-diam, tidak perlu menimbulkan keributan. Selain itu, calon pengantin pria keluarga Gu bernama Gu Changge, yang menjadi seorang kultivator alam pengendali langit dalam waktu kurang dari sebulan dari menjadi orang biasa. Kaisar menduga bahwa salah satu leluhur keluarga Gu, yang masa hidupnya hampir habis, mewariskan teknik kultivasi kepadanya. Jika Anda dapat memperoleh informasi tentang masalah ini, segera kirimkan kembali. Akhirnya, hati-hati dan jangan membuat ular terkejut. Dia merasa sedikit lebih baik mendengar kakaknya mengingatkannya agar berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka itu juga hanya untuk menghindari mengejutkan ular-ular itu. Hal ini menyebabkan Wang Yue tersenyum kecut. Dia mengangguk dan menerima dekrit pernikahan kekaisaran darinya dengan hormat, lalu meninggalkan kota kekaisaran di bawah pengawalan pengawal bayangan. Kuda roh kelas 3 mampu membawa istana bergerak melintasi angkasa, mencapai keluarga Gu dalam waktu paling lama 3 hari. Namun saat ini, dia bahkan belum bertemu satupun anggota keluarga Gu, dan dia masih harus memilih seorang suami di antara mereka. Gagasan itu benar-benar tidak masuk akal. Sebagai seorang putri dengan bakat luar biasa, dia tidak pernah mengendur dalam kultivasi selama bertahun-tahun, mengetahui betapa tidak berperasaannya keluarga kerajaan, dia hanya ingin menjadi lebih kuat untuk mengendalikan nasibnya. Namun sekarang, semuanya hancur. Tidak peduli sekeras apapun dia bekerja, itu tidak dapat dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh kalimat tunggal kaisar. Wang Yue, dengan ekspresi rumit, hanya bisa memejamkan mata dan diam-diam menunggu takdirnya tiba. Petik 2. Halaman belakang gunung keluarga Gu. Setelah menyelesaikan masalahnya dengan Wang Yu, Gu Changge langsung kembali ke halamannya sendiri. Dia membuka panel sistemnya begitu dia tiba. Fungsi poin atribut tidak terkunci. Tuan rumah telah membunuh seorang kultivator alam reruntuhan, hadiah, 1000 poin atribut. Poin atribut, dapat digunakan untuk langsung meningkatkan alam, tulang akar, pemahaman.
Pemberitahuan cepat terngiang dalam pikirannya saat dia membunuh Wang Yu. Namun, hal ini membuatnya agak bingung. Sebelum Wang Yu, dia dengan jelas telah membunuh binatang iblis kelas 2, ular bambu hijau, tetapi belum menerima perintah apapun. Mungkin karena saat itu dia hanya berada di alam kondensasi Qi, belum membuka sepenuhnya semua meridiannya, sehingga belum bisa dianggap sebagai kultivator sejati dalam arti sebenarnya. Setelah dia meninjau pengenalan poin atribut, dia memperoleh pemahaman kasar. Pasangan tuan rumah dan Taois, ketika membunuh makhluk alam pengendali langit tingkat 2, 1 poin atribut, makhluk alam laut Qi tingkat 3, 10 poin atribut, makhluk alam mendalam jangkauan tingkat 4, 100 poin atribut. Bagi makhluk di alam reruntuhan kelas 5, seseorang dapat memperoleh 1000 poin atribut, dan alam berikutnya akan mengikuti pola ini. Selain penggunaan langsung oleh tuan rumah, poin atribut juga dapat ditukar dengan ramuan untuk dikonsumsi oleh pasangan Tao. Segera dia membuka panelnya lagi dan benar saja, perubahan baru telah muncul. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 102+. Pemahaman, 93+. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam pengendali langit tingkat menengah, 68/100+. Keterampilan ilahi, pedang puncak yang bertahan lama kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan, kelas bumi kelas rendah sukses kecil, jari dingin surgawi kelas bumi kelas menengah pemula plus. Poin atribut, 1000. Selain kategori baru, tombol tanda plus telah ditambahkan di samping tulang akar, pemahaman, keterampilan ilahi, dan alam, terutama untuk alam yang sekarang memiliki indikator kemajuan yang tepat. Saat dia mengarahkan pandangannya ke kolom pemahaman, muncul sebuah pilihan, konsumsi 10 poin atribut untuk ditukar dengan plus 1 pemahaman. Tanpa ragu-ragu, dengan 1000 poin atribut di tangan, dia dengan tegas memilih iya. Dia tidak merasakan banyak hal, hanya merasakan sensasi sejuk menyapu pikirannya, dan segera setelah itu, angka di kolom pemahaman berubah menjadi 94. Namun saat pandangannya tertuju pada kolom root bone, perintahnya berubah. Konsumsi 100 poin atribut untuk ditukar dengan plus 1 tulang akar. Biayanya 10 kali lipat dari pemahaman. Tidak juga. Sambil menebak dalam benaknya, Gu Changge hanya menaikkan pemahamannya ke 99. Konsumsi 50 poin atribut, pemahaman meningkat menjadi 99. Tepat pada saat ia mengincar angka 100, perintahnya berubah. Konsumsi 100 poin atribut untuk ditukar dengan plus 1 pemahaman. Seperti yang diduga, bukan rasio pertukaran tulang akar terhadap pemahaman yang berbeda, melainkan setelah mencapai nilai tertentu, biaya untuk peningkatan lebih lanjut menjadi 2 kali lipat. Sekarang, setelah menghabiskan 60 poin atribut, dia telah meningkatkan pemahamannya menjadi 99. Hanya selangkah lagi, dia tidak lagi peduli dengan biayanya, lagi pula, dia masih mempunyai lebih dari 900 poin atribut yang tersisa, lebih dari cukup. Konsumsi 100 poin sistem, pemahaman plus 1. Saat perintah sistem berbunyi lagi, pemahamannya benar-benar mencapai tingkat baru. Dari angka awal 93, ia langsung melonjak ke angka 3 digit yakni 100. Pada saat itu, selain perasaan dingin dan tajam di benaknya dengan setiap peningkatan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa platform rohnya menjadi lebih jernih dan sepertinya ada suara-suara samar dao yang bergema di dalam laut kesadarannya. Bab 38, Tahap Akhir Alam Pengendali Langit. Saat nilai pemahaman mencapai 100, Gu Changge dapat merasakan dengan jelas bahwa indera keilahiannya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dalam indera ilahinya, suara-suara halus dao bergema di atas panggung roh, membuat laut kesadarannya menjadi sangat jernih. Jika dia berkultivasi dalam kondisi ini, efeknya pasti akan lebih baik. Dia bahkan mempunyai beberapa wawasan baru mengenai beberapa keterampilan ilahi yang sedang disinkronkan dengannya saat ini. Dia merasa ada beberapa aspek canggung pada keterampilan ilahi yang seharusnya sedikit disesuaikan. 100 tampaknya menjadi ambang batas. Gu Changge kemudian mengalihkan fokusnya ke bagian alam. Dibandingkan dengan meningkatkan pemahaman, seseorang dapat langsung memilih untuk menghabiskan 1 poin atribut untuk meningkatkan alam. Setelah dia mencoba menginvestasikan 1 poin atribut, alam juga berubah, dan energi spiritual muncul entah dari mana dalam tubuhnya dan membasahi meridiannya.
Alam plus 5. Alam pengendali langit tahap tengah 73/100. Membunuh makhluk di alam pengendali langit akan memberikan 1 poin atribut, jadi untuk menerobos alam kecil, seseorang perlu membunuh 20 makhluk di alam yang sama. Itu tidak sepadan. Tahap awal dapat ditingkatkan lebih cepat, tetapi tidak bermanfaat seperti menggunakannya untuk meningkatkan perolehan jangka panjang dari pemahaman tulang akar dan sejenisnya. Itu bahkan kurang efisien dibandingkan dengan efektivitas biaya penggunaannya pada pasangan Tao. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada N on Omicron, S Omicron. Itu hanya sekadar uji coba, dan Gu Changge sudah mempunyai pendapatnya sendiri. Akan tetapi, sekarang dengan lebih dari 800 poin atribut dalam kepemilikannya, menggunakannya untuk menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit tidak akan memerlukan biaya banyak sama sekali. Dengan pikiran, dia sekali lagi menghabiskan 6 poin atribut. Dalam sekejap, aliran energi spiritual yang berkesinambungan muncul entah dari mana dalam tubuhnya, dengan cepat menyehatkan meridiannya. Dalam waktu kurang dari sesaat, alamnya telah mencapai tahap akhir pengendali langit. Dan pada saat ini, setengah dari energi spiritual di meridiannya telah berubah menjadi keadaan cair. Ketika energi spiritual gas sepenuhnya berubah menjadi keadaan cair, laut Qi dapat terbentuk di dalam tubuh. Setelah ia beradaptasi dengan peningkatan fisik yang dihasilkan oleh terobosan baru-baru ini, ia menghabiskan waktu lama mempelajari panel sistem lagi. Akhirnya, ketika dia memeriksa panelnya sendiri lagi, sejumlah besar poin atribut masih belum digunakan, tetapi ada perubahan yang signifikan. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 102. Pemahaman, 100. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam pengendali langit tahap akhir 3/100. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng kelas kegelapan kelas atas sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan, pangkat bumi kelas bawah sukses kecil, jari dingin surgawi, pangkat bumi kelas menengah level pemula. Poin atribut, 833. Pada titik ini, tulang akar dan pemahamannya telah menembus angka 100. Dilihat dari situasi Liu Qingqing sebelumnya, akan sulit untuk menemukan bakat kedua seperti dia di wilayah utara di antara rekan-rekannya. Meskipun masih ada lebih dari 800 poin atribut, dia tidak berniat menggunakannya secara gegabah. Saat ini, poin atribut hanya bisa diperoleh melalui pembunuhan, dan dia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Dia harus berhemat dalam hal itu. Adapun cara menggunakannya, dia sudah menyusun rencana. Ia menemukan bahwa dengan menghabiskan poin atribut 2 kali lipat, poin tersebut dapat diubah menjadi eliksir yang, jika dikonsumsi, akan memungkinkan pasangan Tao menerima efek yang sama. Ambil contoh Liu Qingqing, kini tulang akar dan pemahamannya belum mencapai ambang 100, mereka hanya membutuhkan 20 poin atribut untuk ditukar dengan eliksir guna meningkatkan tulang akar dan pemahamannya. Meskipun harga untuk mengubah poin atribut menjadi eliksir telah berlipat ganda, sementara pasangan Daois mengonsumsinya, ia juga harus dapat berbagi efek +1 seperti eliksir lainnya. Kemudian, berdasarkan sinkronisasi panel pasangan Daois, ia akan memperoleh +1 lagi. Dengan cara ini, hanya 20 poin atribut yang diperlukan untuk meningkatkan root bond atau comprehension sebanyak 2 poin. Jika dia menggunakannya untuk meningkatkan dirinya secara langsung, akan menghabiskan biaya sebesar 200 untuk menaikkannya sebesar 2 poin saja. Bagaimana rasanya seperti saya mengeksploitasi bug? Tapi bagaimanapun kamu melihatnya, ini adalah tawaran yang bagus, dan tepat waktu untuk malam pernikahan dalam beberapa hari. Aku bisa menukar beberapa ramuan untuknya dan meningkatkan pemahaman tulang akarnya hingga 100. Dengan tulang akar dan pemahaman yang lebih baik, keuntungan dari rutinitas kultivasi harian juga akan lebih besar. Siklus yang baik. Namun, Liu Qingqing masih dalam pengasingan, jadi Gu Changge tidak terburu-buru. Memanfaatkan cahaya siang, ia pergi ke gunung belakang untuk mencoba keterampilan ilahinya. Setelah mencapai pemahaman 100, dia merasakan ada beberapa keanehan dalam keterampilan ilahinya saat ini. Setelah melakukan beberapa perbaikan, efeknya ternyata lebih baik lagi, sesuai harapannya. Kecepatan langkah penyembunyian bayangan meningkat sekitar 10%, sementara konsumsi energi spiritual menurun 30%.
Dengan sedikit perubahan dalam pengaturan waktu aliran energi spiritual di 9 pedang Ling Feng, kekuatannya meningkat sekitar 20% sementara konsumsinya berkurang 10%. Sedangkan untuk Earth Rank Mid-Grade Divine Power, Heavenly Cold Finger, aku tidak memiliki wawasan baru. Mungkin karena realm milikku saat ini belum cukup tinggi. Setelah beberapa kali mencoba dan melaksanakan sepenuhnya pikirannya, dia akhirnya kembali ke halaman dengan perasaan puas. Namun setelah dia pergi, seorang lelaki tua bertopi bambu dan menenteng alat pancing muncul lagi di tempat dia berada. Anak muda ini agak menakutkan. Baru beberapa hari, dan dia sudah berada di tahap akhir alam pengendali langit. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Orang tua itu menatap bekas-bekas pedang yang dalam pada dinding batu sambil mendecak lidahnya karena takjub. Yang lain berspekulasi bahwa dia mendapatkan keahlian itu dari guru leluhur, tetapi bagaimana mungkin leluhur keluarga Gu ini tidak tahu apakah dia mentransfer keahlian itu kepada anak itu atau tidak. Dibandingkan yang lain, leluhur keluarga Gu ini malah lebih penasaran dengan Gu Changge. Kalau saja setiap kali dia melihatnya, auranya sangat kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda metode kultivasi jahat, leluhur keluarga Gu pasti sudah turun tangan. Bagaimana seseorang bisa membuat terobosan seperti itu? Bagi orang biasa di alam pengendali langit, setiap alam kecil akan memakan waktu setidaknya 3 tahun, dan bahkan seorang jenius seperti Liu Qingqing akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk satu alam kecil. Tapi bagaimana dengan anak ini? Sebuah alam kecil hanya dalam 3 atau 5 hari. Sekalipun kamu melahap ramuan mujarab seperti orang gila, kamu tidak akan mampu mengimbangi kecepatan pemurniannya. Bingung, penasaran, tetapi leluhur keluarga Gu tidak mengganggu anak itu. Setiap keturunan memiliki nasib dan keberuntungannya sendiri, dan jika dia ikut campur, dia mungkin akan menghancurkan kesempatan anak itu. Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Selama tidak ada yang dirugikan, dia sangat senang melihat keberuntungan seperti itu pada keturunan keluarga Gu. Kembali ke halaman kecil, Gu Changge melanjutkan kultivasinya. Baru pada keesokan paginya dia selesai berkultivasi. Alam pengendali langit tahap akhir, 4/100. Saat memeriksa panelnya, setelah semalaman berkultivasi secara normal, kemajuannya hanya meningkat 1%. Pada tingkat ini, jika dia hanya mengandalkan kultivasi normal, dia akan membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk menembus alam kecil. Jika dia mengonsumsi beberapa pil kondensasi Qi selama periode ini, kecepatannya berpotensi meningkat, dan dia mungkin bisa menerobos alam kecil hanya dalam waktu 2 bulan. Bahkan dengan kecepatan ini, kecepatannya sungguh mengejutkan, hampir 2 kali lebih cepat dari Liu Qingqing dulu. Dan ini hanyalah kecepatan kultivasinya sendiri, belum termasuk hadiah harian pasangan Tao. Bahkan untuk seorang jenius, kecepatan terobosannya sepertinya tidak terlalu cepat, ya. 3 bulan untuk menerobos alam kecil, siapa yang sanggup menanggungnya? Gu Changge jelas tidak puas dengan kecepatan ini. Dibandingkan dengan hasil yang diterima pasangan Tao, kecepatannya terlalu lambat. Istri akhirnya selesai memurnikan. Pasangan Tao Liu Qingqing telah memurnikan teratai salju berusia 10.000 tahun kelas atas, memperoleh sedikit peningkatan hukum dingin. Teratai ini dapat memberikan energi spiritual dengan hawa dingin, meningkatkan kultivasi kekuatan ilahi teknik kultivasi terkait. Apakah Anda ingin berbagi? Bab 39, Sepupuku Bukan Manusia. Silakan ikuti. Setelah 4 hari berkultivasi secara menyendiri, Liu Qingqing akhirnya berhasil memurnikan teratai salju berusia 10.000 tahun. Melihat perintah sistem, dia tentu saja tidak ragu-ragu, dia langsung memilih untuk membagikan hasilnya. Berbagi hasil penyempurnaan teratai salju berusia 10.000 tahun dengan pasangan Tao Liu Qingqing, seutas hukum dingin. Saat perintah sistem berbunyi, Gu Changge tiba-tiba merasakan bahwa energi spiritual di dalam dirinya telah ditambah dengan sedikit rasa dingin. Menempatkan energi spiritual ke ujung jarinya, dia dengan lembut menyentuh meja batu, dan embun beku dengan cepat terbentuk di permukaan meja. Meskipun efeknya tidak sekuat ketika dia membuka kotak giok yang berisi teratai salju berusia 10.000 tahun, seiring bertambahnya wilayah kekuasaannya, efeknya juga akan bertambah kuat. Dengan peningkatan energi spiritualku seperti itu, jika aku menggunakan jari dingin surgawi, kekuatannya bisa meningkat lebih dari 30%.
Dia hanya merasakannya sebentar, tetapi dia sudah punya ide dalam hatinya. Tentu saja, ia juga dapat mengendalikannya sesuka hatinya. Jika ia tidak ingin ketahuan, ia masih dapat menggunakan energi spiritual yang paling biasa. Di samping perubahan-perubahan ini, ia juga memperhatikan peningkatan status kerajaannya. Tahap akhir alam pengendali langit 29/100. Karena Liu Qingqing telah memurnikan teratai salju selama beberapa hari terakhir daripada berkultivasi seperti biasa, peningkatan kultivasi yang dihasilkan tidak terlalu besar. Wilayahnya telah meningkat sebesar 25%, yang setara dengan kurang dari sebulan kultivasinya sendiri. Tepat saat dia mempertimbangkan apakah akan pergi dan mencari pengadilan dalam, sebuah suara yang familiar sudah terdengar. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada NONUOS Omicron. Sepupu, apakah kamu sudah bangun? Suara Gu Changming meledak, diikuti oleh ketukan lembut di pintu halaman. Ketika dia membuka pintu halaman, dia mendapati pamannya telah mengundangnya untuk membicarakan beberapa rincian mengenai pernikahan. Dia tidak memiliki urusan lain yang harus diurus, jadi dia berjalan santai bersama sepupunya Gu Changming menuju pengadilan dalam. Setelah menahan diri sejenak, Gu Changming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sepupu, apakah kamu benar-benar telah mencapai tahap tengah dari alam pengendali langit?" Terakhir kali dia menemani Liu Qingqing ke sini, dia benar-benar terkejut dengan berita ini. Dia sangat terkejut. Bukankah dikatakan bahwa bakat kultivasi sepupu cukup buruk, dan bahkan dengan bantuan pil pembentuk jiwa, dia paling-paling hanya bisa menerobos ke alam laut Qi dalam kehidupan ini. Tapi tingkat terobosan sepupu tampaknya tidak menuju ke alam laut Qi. Bukannya dia iri, tapi, bukankah ini terlalu melemahkan semangat? Sekalipun dia berkultivasi siang dan malam, dia baru saja menerobos ke tahap tengah alam pengendali langit, namun sepupu telah mengejar ketertinggalan 10 tahun kultivasinya hanya dalam beberapa hari. Tidak tepat. Gu Changge menggelengkan kepalanya, dia tidak benar-benar berada di tahap tengah alam pengendali langit. Melihat sepupunya menyangkalnya, Gu Changming tampak bernapas lega. "Benar, sepupu, kamu pasti menggunakan suatu metode untuk bisa terbang. Kupikir juga begitu, siapa yang bisa menerobos ke tahap tengah alam pengendali langit dalam waktu kurang dari sebulan? Jika memang begitu, apa gunanya kita tinggal di alam pengendali langit?" "Benar begitu, sepupu. Haha, ngomong-ngomong, sepupu, bagaimana kamu bisa mengatur penerbangan sementara? Kamu sekarang berada di lapisan alam kondensasi Qi yang mana?" Gu Changming tiba-tiba menjadi cerah, kembali menjadi dirinya yang banyak bicara, menghujani dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. "Sepupu, kau benar-benar menipuku, kau benar-benar membodohiku. Jangan salah paham, memang ini bukan tahap tengah, tetapi terutama karena aku baru saja menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit kemarin." Gu Changge merentangkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi serius sepupunya, dia mula-mula terkejut, lalu menyadari apa yang dikatakan, dia pun tersenyum puas. "Sepupu, kamu benar-benar lucu, mencoba membodohiku lagi. Kali ini aku tidak akan tertipu, beberapa hari yang lalu aku masih di tahap tengah, dan kau bilang dalam 3 hari kau berhasil menembus tahap akhir, apakah kita masih bisa hidup saat itu?" Gu Changming menunjukkan ekspresi yang seolah mampu melihat menembus segalanya, berbicara dengan percaya diri. Petik 2. Gu Changge terdiam sejenak, lalu dia melayang ke udara dan diam-diam menatapnya. Saat dia melihat sepupunya hendak berbicara lagi, tentang bagaimana dia mencapai hal ini melalui suatu trik, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk. Batu bata di depan sepupunya tiba-tiba meledak, meninggalkan lubang yang cukup besar. Brengsek! Terkejut, Gu Changming mengambil langkah besar ke belakang, menatap tanpa berkedip ke lubang yang tersisa, benar-benar tercengang. Hanya dengan jentikan jarinya saja, kekuatannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah mencapai alam pengendali langit. "Kamu, tidak, sepupu, kamu berada di tahap akhir alam pengendali langit." "Bukan, ini. Gu Changming, setelah beberapa lama, menunjuk ke lubang itu dan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Jika tidak, Gu Changge, yang masih melayang di udara, merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Terobosan terlalu cepat dan tak seorang pun mempercayainya. Ketika mereka berdua menuju ke pengadilan dalam sekali lagi, Gu Changming seperti orang yang kehilangan jiwa, diam-diam melirik sepupunya dari waktu ke waktu.
Pandangan itu hampir mirip seperti melihat hantu. Semua orang bilang sepupunya itu orang yang sia-sia dan tidak bisa bercocok tanam, tapi bagaimana sekarang? Baru mulai berkultivasi kurang dari sebulan yang lalu, dan tingkatannya sudah lebih tinggi dari 10 tahun kultivasiku. Apakah ini yang disebut pemborosan? Kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalaupun berita itu tersebar mungkin tidak akan ada yang percaya, bukan? Tak lama kemudian, keduanya sudah sampai di halaman Gu Yixiao. Halamannya dipenuhi rak-rak pakaian, yang di atasnya tergantung segala macam pakaian pesta. Changge sudah datang. Pilih satu, tentukan satu set, dan biarkan orang lain menjahitkannya untuk Anda lagi. Gu Yixiao, melihat Changge, juga menyambutnya dengan senyuman. Namun, melihat wajah putranya yang putus asa, dia langsung menendangnya. Apa yang kau lakukan? Jiwamu sudah hilang. Memintamu untuk melakukan suatu tugas dan kamu berani bersikap enggan dan menantang. Wajah Gu Yixiao tegas, putranya benar-benar mengkhawatirkan. Bukan, ayah, izinkan aku memberitahumu. Apakah kau tahu di wilayah mana sepupu itu sekarang? Alam pengendali langit. Tahap akhir alam pengendali langit. Sepupunya bukan manusia. Setelah mendapat tendangan dari ayahnya, Gu Changming tampaknya tersadar dari lamunannya, langsung berlindung di samping ayahnya bagaikan menghindari monster, dan berbisik ngeri ke telinga ayahnya sambil menutup mulut dengan tangan. Konyol, bukan manusia. Mungkinkah dia hantu? Itu semua karena kamu tidak cukup berusaha dalam kultivasimu sehingga kamu telah dikalahkan oleh Changge dalam hal alam. Gu Yixiao jelas telah mendengar tentang situasi Changge dari kepala keluarga dan telah lama menerima bahwa itu adalah transmisi kekuatan leluhur. Meskipun agak tidak terduga bahwa dia berhasil menerobos ke tahap akhir alam pengendali langit dalam waktu kurang dari sebulan, itu bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Mengenai hal ini, dia tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada putranya. Apakah ini masalah usaha? Sebulan yang lalu, sepupuku bahkan tidak bisa berkultivasi. Sekarang dia berada di tahap akhir alam pengendali langit. Ayah, bagaimana ini mungkin? Gu Changming tampak sangat tertekan. Apakah ayahnya tertipu? Bagaimana dia bisa menganggap ini normal? Pergilah berkultivasi, jangan mempermalukan dirimu di sini. Gu Yixiao menendangnya lagi, mendorongnya ke dalam rumah. Sekarang sudah memasuki tahap akhir alam pengendali langit. Dia lalu menoleh dan bertanya kepada keponakannya Changge sambil tersenyum. Baru saja menerobos tadi malam. Gu Changge tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang ini mendapatkan ide-ide mereka, tetapi tampaknya mereka tidak terkejut. Manfaatkan kesempatan ini, dan jangan mengecewakan leluhur. Wajah Gu Yixiao tampak sedih saat dia menepuk bahunya. Gu Changge hanya bisa mengangguk, tidak mengerti tapi hormat. Baiklah, pergilah pilih pakaiannya, dalam 3 hari, ini akan menjadi hari besar pernikahanmu. Gadis keluarga Liu juga menyuruh seseorang datang untuk memilih pakaian pesta hari ini. Bab 40 buku yang sangat biasa. Setelah memilih pakaian pernikahannya dan mencatat rincian pernikahan berdasarkan instruksi sungguh-sungguh dari pamannya, Gu Changge bersiap untuk pamit. Namun, saat diakon Gu Yixiao mengantarnya sampai ke pintu, dia memanfaatkan kelengahan para pelayan dan dengan santai melemparkan kantong penyimpanan kepadanya. Apa ini? Gu Changge agak bingung. Tuan tua itu menyuruhku memberikannya kepadamu, aku belum melihat ke dalamnya untuk mengetahui apa isinya secara spesifik. Setelah berkata demikian, dia hanya melambaikan tangannya dan berbalik. Gu Changge menutup pintu di belakangnya sebelum mulai memeriksa isi kantong penyimpanan. Wow, ribuan batu roh bermutu tinggi, dan bahkan 5 batu roh bermutu tinggi. Apakah ini koin emas yang diledakkan orang itu? Menyadari hanya ada batu roh dan tidak ada yang lain di kantong penyimpanan, dia segera mengerti dari mana asal batu-batu itu. Itu pasti barang-barang milik Wang Yu. Selain batu-batu roh, tuan tua itu mungkin telah menghancurkan benda-benda lainnya. Lagi pula, jika banyak harta milik Wang Yu terbongkar, akan sangat jelas bahwa keluarga Gu bertanggung jawab atas kematiannya. Adapun batu roh, semuanya tampak sama dan tidak ada nama yang tertulis di atasnya, jadi mengambilnya bukanlah masalah. Karena tiba-tiba memperoleh begitu banyak batu roh, dia merasa sangat senang. Sumber, webnovel.com, diperbarui pada ONU, S Omicron. Meskipun Ibu Liu Qingqing telah memberinya 10 batu roh kelas atas terakhir kali, dia telah mengembalikannya kepada Liu Qingqing.
Sekarang, dia sama sekali tidak memiliki apapun, bahkan telah menjanjikan batu roh untuk 3 tahun ke depan kepada paman ketiganya. Ini melegakan karena dia tidak perlu khawatir kekurangan batu roh untuk digunakan. Meskipun dia sendiri tidak begitu membutuhkan batu roh. Menyerapnya secara langsung untuk budidaya jauh lebih hemat biaya daripada membeli ramuan. Namun, aku bisa menukarnya dengan pedang terbang yang berguna. Aku akan segera menerobos ke alam laut Qi, dan aku bahkan belum memiliki senjata yang cocok. Sembari merenungkan cara menggunakan batu roh ini, dia berjalan menuju halaman Sekte Dingin Surgawi. Pada saat ini, di dalam halaman Sekte Dingin Surgawi, 2 penatua dan beberapa diaken berkumpul bersama. Alis mereka berkerut, suara mereka diwarnai keterkejutan. Bagaimana mungkin keponakan kita Wang Yu bisa mengalami kemalangan yang tiba-tiba dan mati di Wuzhu? Mungkinkah ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan dia segera kembali ke sekte? Itu seharusnya tidak terjadi, dia bahkan tidak memberitahu kami saat dia pergi. Kemungkinan besar, itu adalah perbuatan keluarga Gu. Penatua ke-6, menurutmu bagaimana kita harus? Setelah memberitahukan kepada diaken lain tentang kematian Wang Yu yang terlalu dini, tetua ke-6 mendengarkan kata-kata mereka sebelum berbicara perlahan, kita berpura-pura tidak tahu saja. Sekarang kita sudah berada di wilayah keluarga Gu, mari kita hadiri pesta pernikahan Qingqing terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke sekte untuk membuat rencana yang matang. Mendengar ini, semua orang hanya bisa mengangguk sedikit tanda setuju. Mereka bahkan memutuskan untuk tidak memberitahu para pengikut Sekte Dingin Surgawi yang telah datang, agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Dengan perkembangan masalah sampai ke titik ini, pernikahan Liu Qingqing dengan pemuda dari keluarga Gu sudah pasti, dan tidak perlu lagi membina permusuhan dengan keluarga Gu. Sebaliknya, lebih baik bersikap ramah dan meningkatkan hubungan antara Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu. Kepentingan merupakan hal yang paling penting. Tepat saat mereka selesai berdiskusi, Gu Changge berjalan santai ke halaman tempat Liu Qingqing menginap. Banyak murid dari Sekte Dingin Surgawi bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Meskipun tidak seorang pun berinisiatif untuk menyambutnya, permusuhan yang muncul pada awalnya telah lenyap. Beberapa murid perempuan bahkan berpikir setelah mengamatinya sekilas, pria ini sebenarnya cukup tampan jika dilihat lebih dekat. Tanpa menyadari pikiran mereka, Gu Changge langsung pergi ke kamar Liu Qingqing dan berkata dengan lembut, "Istri, bolehkah saya masuk?" Tak lama kemudian pintunya terbuka, dan di dalamnya ada Liu Qingqing, mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, bahkan dengan riasan wajah yang dibuat halus, yang seketika membuat Gu Changge menatapnya dengan terpesona sejenak. Cantik, cantik sekali. Bahkan tanpa sistem, menikahi istri seperti itu adalah kemenangan besar. Liu Qingqing tidak berbicara, dia hanya minggir untuk membiarkannya masuk ke kamar, lalu menutup pintu lagi. Di dalam ruangan itu terdapat pakaian pengantin yang telah dipilih melalui beberapa tahap. Hanya 3 gantungan baju yang masih terisi penuh. Zhao Ling meletakkan pakaian pengantin di tangannya dan dengan antusias mengisyaratkan dia untuk duduk. "Apakah kamu sudah selesai memilih gaun pengantin? Waktunya tepat, Changge." Bantu Qingqing memutuskan mana yang lebih cocok. "Hari ini, kami benar-benar tegang karena banyaknya pilihan." Zhao Ling menatap menantu laki-lakinya yang luar biasa, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terselubung. "Kami baru saja selesai memilih." Hehe, Changge merasa istrinya akan terlihat bagus dalam balutan apapun, jadi tak perlu risau dengan detailnya. Gu Changge juga tersenyum, dan dia bahkan mengedipkan mata pada Liu Qingqing saat dia menatapnya. Disebut istri di depan ibunya, telinga Liu Qingqing mulai terasa panas. Bagaimana bisa pria ini bersikap begitu santai? Bercanda tanpa mempertimbangkan situasi, ibu ada di sini. Changge pandai dalam merangkai kata. "Kalau begitu, jangan pilih yang lain lagi, yang kamu pakai sekarang ini adalah pilihannya." Mendengar kata-katanya, tawa Zhao Ling menjadi lebih gembira. "Baiklah, anak muda, silakan ngobrol. Saya baru ingat ada beberapa hal yang harus saya urus, jadi saya akan sibuk dengan itu." Karena khawatir hal itu akan mengganggu kenyamanan pasangan muda itu, Zhao Ling menepuk tangan Changge dan segera meninggalkan ruangan, sambil berpikir dan menutup pintu di belakang mereka. Namun, cukup lama mereka berdua memperhatikan bayangan di luar pintu yang tidak bergerak sedikit pun untuk pergi dan terdiam sejenak.
Liu Qingqing hanya mengangkat tangannya untuk memasang penghalang privasi. Bibi memang punya rasa ingin tahu yang kuat, hehe, Gu Changge terkekeh, tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, Liu Qingqing merasa wajahnya tidak bisa menahan diri, dan menggembungkan pipinya. Ibu benar-benar, tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk memecah keheningan yang canggung, dia melihat Gu Changge tiba-tiba melihat sebuah buku di tempat tidur. Buku panduan pernikahan. Apa ini? Keterampilan ilahi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Gu Changge mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu dan melihatnya. Namun sebelum dia sempat menyentuhnya, Liu Qingqing sudah melesat ke tempat tidur, memasukkan buku itu ke dalam pakaian pengantin dengan satu gerakan cepat. Pada saat itu, telinganya begitu merah hingga tampak seperti akan berdarah. Bagaimana bisa ibu meninggalkannya di sini? Berulang kali dia bilang tidak, tapi ibu tetap memaksa. Jika dia melihat ini, dia pasti ingin sekali mencari lubang untuk merangkak masuk dan tidak pernah keluar lagi selama sisa hidupnya. Istri, apa ini? Sementara Gu Changge bisa menebak isi buku dari perilakunya, dia masih berpura-pura bingung dan bertanya. Itu bukan apa-apa, hanya buku biasa. Begitu Liu Qingqing selesai bicara, dia membenamkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap dia lebih besar sehingga dia bisa membenamkan seluruh kepalanya. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu ada yang aneh dengan penjelasan itu. Buku yang sangat biasa, mengapa ribut-ribut seperti itu? Oh, wah, buku ini kelihatannya seperti buku. Saya sebenarnya senang membaca sesekali. Saya penasaran apakah istri saya tidak keberatan membiarkan saya melihatnya. Sambil berbicara, Gu Changge berdiri dan melangkah beberapa langkah lebih dekat ke Liu Qingqing. Ketakutan, Liu Qingqing buru-buru mundur sambil melambaikan tangannya seperti kincir angin. Tidak, kamu tidak boleh melihat ini.